Islam itu udah habis, udah lepas. Singkat padat. Jelas. Jelas. Hadirin sekalian, jelas tadi bersama-sama kita dengarkan sambutan dari Bapak Muhammad Levi selaku anggota Dewan DPRD Provinsi DKI Jakarta dari fraksi Kebangkitan Bangsa. Saya doain mudah-mudahan dia istiqomah, istiqomah, istri 3 satu rumah. Makanya belum ada racang ya. Hadirin sekalian, menginjak acara selanjutnya, mari sama-sama kita dengarkan hikmah haul dan hikmah ruahan haul daripada orang tua kami Ayahanda Bang Haji Marzuki dan almarhumah Haji Muhiyah binti Haji Muhayyar yang akan disampaikan oleh guru kita yang mulia Al-Mukarram wal Muhtaram Ilhan Ahmad Milahuddin Asli. Untuk itu kepada beliau kami silakan dengan segala hormat. Sallu ala Nabi Muhammad. Wah, sama-sama kali. Duduk ya. Ini baku apa ini? Ada baku balik. Iya. Begini kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Yang saya hormati para alim ulama, para guru, para ustaz yang mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya, para tokoh masyarakat, para tamu undangan, para pejabat baik sipil maupun TNI, mobil khusus, anggota legislatif kita nih, Ananda Muhammad Levi yang baru saja memberikan sambutan. Tapi ada yang kelupaan dia. Lupa dia dulu mau bagi sarung buat saya. Sampai gini hari belum. Ini saya tegur langsung. Memang pejabat begitu, kalau udah butuh lupa. Jadi dia ngomong, udah ntar gitu urusan kita berdua aja. Jadi ingetin doang ya. Ya namanya rakyat, keluarga wajar laporan sama apa wakilnya. DPR itu kan wakil rakyat. Iya. Tapi sekarang kayaknya rakyat kagak punya wakil nih, sampai laut sekarang dikaplingin. Dan pekerjaannya itu. Wakil rakyatnya kagak pada apa namanya, kagak belain rakyat itu. Makanya kita angkat nih Ananda Levi, kemudian orang tuanya yang Haji Allah. Mudah-mudahan aspirasi warga, aspirasi masyarakat itu diperjuangkan. Jangan kita jadi apa namanya, jadi kacungnya oligarki. Jadi kacung siapa? Oligarki, 9 naga. Jadi Wali Songo 9, lawannya 9 naga. Berat itu ya. Kalau Wali Songo kan 9, sekarang ada 9 apa? Naga. 9 naga. Manusia saking rakusnya, saking kayanya, daratan udah kebeli sampai laut sekarang mau dibayarin. Lagi dukur. Makanya kita jangan mau kalah nih orang IT. Kalau perlu besok Haji Ahmad kaplingin laut yang tengah. Apa yang tengahnya kaplingin, pengen tahu laku apa kagak.
Nyelam. Ya. Ini sertifikat dah tuh ya, langsung jadi tuh. Gimana nguruknya? Kira-kira ada yang nguruk atau enggak tuh ya? Kalau yang tengah-tengah tuh. Gimana nguruknya? Bingung tadi pematoknya Bingung. nyari bambunya kagak nemu kalau depan yang tengah. Jadi kita cukup prihatin juga melihat kondisi bangsa kita sekarang ini. Makanya Nabi ngajarin kita tuh. Diajarin orang Islam tuh al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Orang mukmin yang kuat lebih dicintai, lebih disukai oleh Allah daripada yang lemah. Allah itu lebih senang melihat orang mukmin, orang Islam yang kuat. Kuat apanya? Kuat akidahnya, kuat ekonominya, tuh, kuat tenaganya. Jadi yang kuat-kuat itu memang disuruh oleh agama. Kenapa? Kalau ekonominya lemah, ya udah kita jadi sasaran orang-orang kaya. Hanya mudah-mudahan yang hadir di sini yang tadinya lemah jadi kuat. Ya, termasuk yang lemah syahwat. Yang lemah syahwat mudah-mudahan apa namanya? Kuat, berkah haul ya. Berkah haul ya. Karena kalau yang lemah syahwat kerjanya uring-uringan doang. Ya, ada nganten baru dia kekeselan aja. Ya, makanya mudah-mudahan ya yang lemah ya syahwatnya bisa kuat lagi. Yang lemah ekonominya nih mudah-mudahan jadi kuat. Kalau perlu muncul pengusaha-pengusaha muslim. Sekarang TV aja punya TV udah hampir semua nggak ada orang Islam, paling satu ya 1-2 di televisi nasional semuanya punya apa namanya ya orang-orang apa namanya yang masuk dalam kelompok oligarki karena ekonomi itu berpengaruh. Makanya Islam ngajarin wa aqimus sholat wa atuz zakat. Tegakkan sholat, dirikan sholat. Bagaimana sholat bisa didirikan kalau orangnya loyo? Makanya qoma yaqumu, aqoma yuqimu, aqimu, tegakkan diri. Sholat itu kan sholat fardu, salah satu rukunnya wajib berdiri. Orang yang bisa berdiri berarti orang yang kuat. Makanya kalau aki-aki pagi-pagi lari ke JGC, yang kadang jogging dari rumah niatnya apa? Jogging. Niat ibu-ibu apa namanya? Senam. Bukannya jogging, joget. Dari rumah niatnya apa? Jogging. Lihat ibu-ibu ini jadi apa? Joget. Aki-aki sekarang tuh. Tapi bukan orang sini. Orang mana? Bukan apa? Orang sini. Jadi agama itu dipahami benar. Aqimu tegakkan supaya kita sehat. Makanya dalam Islam an-nadhafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Al-Islam nadhifun fatanadhafu, kata Nabi, Islam itu bersih. Hiduplah bersih kamu, kata Nabi. Jadi kita malu kadang-kadang justru di kantong-kantong masyarakat, di kampung-kampung yang notabene masyarakatnya muslim, kadang-kadang itu kumuh banget. Kadang-kadang kita jadi malu. Tapi yang non muslim tertata rapi, tuh bersih. Padahal kebersihan ajaran Islam. Kemudian wa aqimus sholat, tegakkan sholat, wa atuz zakat, tunaikan zakat, kasih zakat. Kalau kita bayar zakat berarti kita orang mampu. Disuruh menagih kita jadi orang mampu, orang yang memberi. Maka paradigma berpikir tentang Islam dari sekarang harus kita rubah. Kita jangan jadi masyarakat muslim yang konsumtif, tapi kita harus jadi masyarakat muslim yang produktif. Tidak cuma minta dibagi, tapi punya pikiran untuk berbagi. Kan kita dikit-dikit belum apa-apa udah besok udah dapat ono di sono. Jadi pikirannya jadi mustahil mulu.
Jadi ngarepin. Ya, ntar ngarep dari sono, ngarep dari Besek. padahal Islam ngajarin bukan kita meminta, tapi kita apa? Memberi. Beda dengan saya sama Lepi, bukan minta saya. Ingetin. Merede. Apa tuh artinya? Merede. Apa? Ngetes doang, ngetes. Nah, ini kira-kira nih pelit apa kagak nih Dewan? Begitu dites. Dites. Ya. Karena itu sifat dermawan itu sifat orang jelek kayak apa nih, brengsek kayak apa. Kalau dia dermawan sering berbagi, ketutup jeleknya itu. Ada orang nih pokoknya sholatnya jarang-jarang. Ya. Akhirnya kalau lagi ada beseknya doang nyampe. Ya. Awal juga begitu. Tapi mau orang kagak pelit, royal, sering sedekah, ketutup tuh jeleknya. Ketutup enggak? Oh, gitu-gitu royal. Siapa aja disantuni. Jangankan yang janda, calon janda disantuni. Saking apanya? Royal. Saking royal. Tapi apa meskipun nih sholatnya rajin, puasanya rajin, tahlilannya rajin, tapi pelitnya apa tuh? Iya. Pelit itu udah sampai ujung rawang deh ya, ujung-ujung tuh ya. Iya. Tadi ada ujung rawang tuh ya, nyampe ujung dah. Dan nulis, bukan ngatain orang ujung rawang pelit. Tapi sekarang kan banyak medsos juga apalagi gitu ya. Diedit gitu, terus saya jelek-jelekin orang ujung apa? Di demo lagi saya. Ya, kalau dia mau bawa duit, mendingan dia bawa panci. Ya, nah, sebaik-baik orang yang amal ibadah kalau pelit jadi jelek, baiknya tertutup dengan buruknya. Makanya ketika Allah menciptakan surga Aden, Allah ciptakan surga Aden, yang pertama kali diucapkan oleh surga Aden itu apa? Ana haramun alal bukhala. Ya Allah, saya kagak kepengen kalau nanti yang jadi penghuni saya orang-orang pelit. Tuh, happy dengerin nih. Iya. Jadi saya mau minta bisa anggap apa namanya? Ada. Iya, ada ya. Namanya dia masih bocah. Iya. Kalau mau main aku saya nggak berani. Dua tuh sebuah aku. Ya Allah. Kesatur. Kalau udah ngambek luar biasa aku gitu ya. Iya. Diambek. Bercanda kok, bercanda ya. Jangan diambil hati ya. Tadi diambil hati Ustaz, gua ancam Ustaz. Ngancam Ustaz. Dosa. Apa namanya? Kena sendiri. Nah, kena sendiri. Itu kata Nabi, aba uka salah sabakamu ada 3. Ini kata Nabi nih. Ya, yang pertama man waladaka, yang melahirkan kamu, ibu bapak kita. Yang kedua man zawwajaka nakahu, orang yang menikahkan putrinya kepada kita, mertua, orang tua. Kata Nabi. Yang ketiga man alamaka, orang yang mengajarkan kamu. Siapa? Guru. Saya tanya, ada enggak orang tua kualat mana? Ada enggak? Oh, si Anu itu orang kualat anaknya. Aki-aki bawa sepeda, ya jatuh keconggeran. Kualat itu anaknya, ada enggak kira-kira? Kagak ada. Bapak itu kualat sama anak, begitu juga guru. Itu guru yang sekualat itu mau gua murid goblok. Mana ada guru kualat apa namanya? Murid yang ada juga murid kualat sama apa? Sama guru. Makanya nggak ada sejarahnya bapak kualat sama anak. Makanya kalau diajarin udah manggut aja tuh, manggut gitu. Sami'na wa ata'na. Ya. Jadi mudah-mudahan nih dengan semangat haul kita,
Kalau bicara haul kan tentu bicara apa? Kematian ya. Ya, di dalam hidup itu yang pasti nggak ada cuma mati doang yang pasti. Kullu nafsin dha'iqatul. Setiap jiwa pasti ngerasain mati. Termasuk kita semua nanti bakal ngerasain. Jadi yang pasti buat orang yang hidup itu cuma mati, yang lain itu belum tentu pasti. Dulu masih kecil, ada orang punya cita-cita, ntar kalau gue tua pengen jadi pejabat. Kagak jadi pejabat, malah jadi pengangguran. Ada yang pengen cita-cita jadi dokter, nggak tercapai cita-cita jadi dokter. Ada yang pengen cita-cita jadi ulama, kagak jadi ulama, jadinya merbot. Ya, alhamdulillah. Cita-cita pengen jadi ulama, nggak kesampaian jadinya apa? Merbot tuh. Ada yang pengen masih kecil dulu pengen punya istri, punya apa namanya bini, cakep, cantik, bening, dapatnya butek, ya dapatnya buluk. Itu kan artinya dalam hidup nggak ada yang pasti. Yang pasti itu cuma apa? Mati. Maka mati direncanakan atau tidak, dicita-citakan atau tidak, pasti kita dapetin. Mudah-mudahan mati kita itu husnul khatimah. Itu aja yang kita minta. Bagaimana cara husnul khatimah? Ya tergantung amal perbuatan kita sekarang. Tapi kalau bicara orang mati ini ada dua hal. Satu perintah, satu larangan. Satu ada yang harus kita ucapkan, satu harus yang kita pendam. Ini Nabi mengatakan begitu. Ini terkait orang mati. Ada perintah, ada larangan. Ada yang kita sebut, ada yang kita enggak sebut. Karena perintahnya begini. Udhkuru mahasina mautakum. Sebutlah kebaikan orang-orang yang sudah mati. Disuruh sebut tuh perintah. Kemudian larangannya wa kufu amma sawihim. Tutup keburukan-keburukan mereka. Tuh, awalnya perintah, di ujungnya larangan. Jadi orang kalau sudah mati ada perintah, sebut tuh kebaikannya. Apa sih kebaikan orang yang sudah meninggal dunia? Tujuannya apa disebut? Supaya yang meninggal ini umurnya panjang. Kan udah mati, masuk udah mati umurnya apa? Panjang. Artinya kalau kebaikannya disebut, terus ditiru, diteladani oleh orang-orang yang masih hidup, yang sudah meninggal dunia mengalir pahalanya. Jadi seakan-akan dia masih hidup. Makanya kalau ada orang meninggal dunia, cari tuh kebaikannya apa sih? Ya, semua orang kan pasti apa namanya punya kebaikan. Sejahat-jahatnya orang ada baiknya Pak. Sebaik-baiknya orang ada buruknya. Ini almarhum Kong Haji Marjuki bin Marjum Rikrik dengan almarhumah Nyai Hajar Muhyah ya binti Kong Haji Muhayyar ya. Itu meninggalnya di rumah sakit orang tua. Saya sempat kesana tuh waktu apa namanya meninggal. Apa sih kebaikannya? Itu yang ditiru. Pertama, ini kedua-duanya rajin ibadah. Rajin itu yang kita tiru. Kalau anaknya, cucunya, mantunya kagak sholat, bikin malu orang yang sudah meninggal dunia. Tapi kalau anaknya rajin sholat karena terinspirasi dari orang tua yang sudah meninggal dunia, orang tuanya dapat aliran pahala terus menerus. Jadi sholat. Aneh kalau ada cucunya, anaknya pengaji Marjuki kagak sholat, aneh gak kira-kira? Bapaknya getol banget, anaknya apa? Ini yang ditiru. Karena sholat itu tiang agama. Sejahat-jahatnya orang kalau masih sholat bagus ya. Benar nggak? Benar nggak? Karena dalam sholat ada sujud. Sujud itulah yang bikin iblis diusir dari surga.
Kenapa iblis diusir dari surga? Gara-gara kagak mau sujud. Sujud sama siapa? Sama Adam. Sekarang iblis disuruh sujud sama Adam. Sujud sama Adam. Adam kan makhluk manusia, kagak mau diusir oleh Allah dari surga. Nah, kita disuruh sujud kepada Allah, bukan kepada Adam. Tapi kita nggak mau sujud. Kira-kira lebih brengsek mana? Hei, jawab. Orang bilang kalau iblis masih maklum lah, orang disuruh sujudnya sama Adam. Dia nggak mau iblis. Enak aja buat sujud sama Adam. Dia nggak mau. Lah kita disuruh sujud bukan sujud sama Adam. Sujud sama yang menciptakan Adam sama Allah, kagak mau. Beriksekan mana kira-kira yang kagak sholat apa iblis? Hah? Oh, yang kagak jawab bro mana? Nggak salat. Maka buka ini akal kita nih. Makanya orang sebejat apapun kalau masih sholat, masih sujud, bagus ya. Maka jangan sampai tuh keturunan dari kaum Haji Maduki yang dia muhiyah ini ada yang sampai kagak pak? Sholat. Wa'mur ahlaka bis-sholat wastabir alai la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka. Suruh keluargamu itu sholat. Saya nggak minta rezeki kata Allah. La nas'aluka rizqan. Saya nggak minta rezeki. Allah nggak minta sembako enggak. Masa Allah minta sembako? Allah nggak minta sarung enggak ya? Tapi ketawa aja Levi. Iya. Kami sudah lama banget bergetan juga. Tadi kirimin. TF. Ya, bercanda biar. Iya. Serius. Jangan aja. Iya, mudah-mudahan dia apa namanya. Iya. Ya mau bapaknya juga begitu, makanya aku sih kalau ngomong begitu, bahasa saya begini. Maka kadang-kadang orang kalau dengerin omongan saya, kalau yang teman enak dengerin. Ya kalau yang geduk ditahan aja, kan sampai rumah jangan muntahin. Jadi sholat itu penting. Sholat itu apa? Ini yang agama. La nas'aluka rizqan, kami nggak minta rezeki sama kamu kata Allah. Nahnu narzuquka, kamilah justru akan memberi rezeki kepadamu. Tuh, kata Allah. Makanya bapak sekalian, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau sholat kita baik nih, ikhlas karena Allah, rezeki akan mengalir dengan sendirinya. Saya bukan nakut-nakutin, ya karena ada nih hadis qudsi riwayat Imam Al-Hakim. Oh gerimis, alhamdulillah. Ya mudah-mudahan karena suasana gerimis, ya dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Doa. Mungkin dilintik kata punya rumah bisa kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma shalli wa taqabbal thawaba ma qara'nahu min al-Qur'anil 'azim. Wa ma akhbarnahu min la ilaha illallah. Wa sabbahnahu min subhanallah wa bihamdihi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadiyatan minna wa sallallahu wa barakatuh min 'indika nazilah. نهديها ونقدمها إلى حضرة النبي ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحابة والتابعين خصوصا إلى روح المرحوم Haji Maduki bin Mad almarhum Haji Muhayyar binti Haji Muhayyar. Allahumma lahumma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma. Allahumma in kana muhsinin fazid bi ihsanihima wa in kana musyi'in fatajawaz anhuma. Allahumma man ahyatahu minna fahyi 'ala
الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك من فجأة الخير ونعوذ بك من فجأة الشر اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وعفنا يا كريم وعفنا يا رحيم وبحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبمعجزة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم ومن يدافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم دعوهم يا سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر الحمد لله رب العالمين. Hadirin sekalian, dengan berakhir bacaan doa, demikianlah acara kita pada malam hari ini, dan mewakili dari Sufyatul Bait mengucapkan terima kasih atas kehadirannya para guru, para kiai, para orang tua, hadirin sekalian. Mudah-mudahan yang berdoa untuk orang tua kami yang dihaulkan pada malam hari ini, dan saya selaku pembawa acara pada kesempatan kali ini mohon dibantu maaf yang seluas-luasnya. Saya akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.